stigma bahwa public figure atau yang gampang sekali terlihat di media tampaknya seperti itu, memang senang terus, bahagia terus, tapi kan belum tahu kalau di dalamnya tokoh itu atau siapapun itu ada penyok dalamnya. Mungkin saya dosa kepada Allah. Jadi suatu ketika saya ada dapat proyek untuk mengerjakan satu hotel, dan dilalah pada saat itu juga saya harus pergi umroh. Ketika di depan Ka'bah, saya minta sama Allah, ya Allah segera turunkan down payment saya. Begitu pulang, down payment itu memang turun tapi dibawa kabur oleh partner saya. Kok lu begini sih sama gue? Sampai hingga saya sempat nggak percaya dengan kebaikan Tuhan kepada umatnya gitu. Tapi hikmahnya adalah ketika kita berangkat ke rumah Tuhan, ikhlaskan semua yang ada di dunia ini, ikhlaskan segala masalah duniawi, berserah diri pada Allah. Jangan mikir duniawi, itu sih terutama yang menurut saya yang jadi cambuk saya ketika saya, oh ini pelajaran gitu. Tuhan menciptakan orang berpasang-pasangan. Siapa sih yang ingin pisah dalam satu institusi perkawinan? Gak ada yang mau pisah. Itu salah satu titik, aduh aku rasanya udah gimana ya, saya males ngapa-ngapain, males keluar, males berinteraksi dengan orang. Public figure gampang sekali disentuh, ini pasti perceraian ini gara-gara atau ini. Udahlah, yang ngalamin kan kita berdua, ini kan bukan buat konsumsi orang. Sampai akhirnya saya bisa menyikapinya. Saya harus keluar, saya harus tetap berkarya, saya harus tetap hidup. Saya masih punya anak saya yang saya sayangi. Saya harus menjelaskan ke anak saya. Saya memberikan analogi ke mereka. Ibu ngasih uang Rp1.000, kertas, ayah ngasih 1000 logam. Ibu ngasih warna merah, ayah ngasih warna hijau. Ibu ngasih celana, ayah ngasih baju. Ibu ngasih motor-motoran, ayah ngasih mobil-mobilan. Semua yang kita kasih yang terbaik untuk kamu. Tapi ayah sama ibu seperti minyak dan air, nak. Mungkin nggak bisa bersatu. Begitu jalan ke persidangan 2 kali saya berhenti di tengah jalan karena saya nangis. Nangis bukan karena perpisahan ya, nangis karena ya Allah, aku harus ada di stase ini juga yang biasanya saya harus dengar dari teman-teman cerita ke saya, terus minta input, minta insight dari saya. Kok saya ada di stase ini ya? Pernah nggak sampai mengalami mau bunuh diri? Enggak. Narasi anak-anak sekarang itu sedikit frustrasi, rasanya ingin bunuh diri, sedikit kesel dengan lingkungan, dengan pergaulan, mendingan mati aja gitu. Narasinya seperti itu. Yang kita sebagai orang tua pasti kaget. Kamu segampang itu dikit-dikit mau mati, dikit-dikit mau mati. Emang mati menyelesaikan masalah? Mati itu belum tentu menyelesaikan masalah. Mungkin dia selesai, cuma yang ditinggalinnya jadi banyak masalah. Setiap orang mungkin beda-beda cara menyikapinya. Setiap saya ada masalah, saya menganggapnya itu dengan analogi, oke, seperti spiral. Kalau misalnya saya punya masalah di sini, kalau saya bisa menyikapinya, saya bisa mengatasi, saya akan naik kelas, naik ke sini. Di sini ada masalah lagi, saya akan naik kelas gitu. Jadi kayak naik kelas terus seperti spiral gitu loh. Oke, ini salah satu jalan hidup yang udah diberikan sama Allah dan gimana saya menyikapinya. Terima kasih Allah, beri gua kekuatan, beri gua untuk tetap bisa menjalani hidup ini, untuk anak saya, untuk saya sendiri, untuk keluarga besar saya. Bagaimanapun hidup berpasangan yang jalanin mereka berdua kok, bukan keluarga dengan keluarga. Bohong kalau nggak penyok dalam, bohong kalau nggak seperti es krim kecemplung penggorengan, patah sayap, nggak punya tulang belakang. Harus ada itu. Udahlah, anggap aja itu buku yang pernah kita baca. Gak selalu halamannya bagus, masih banyak yang lebih bagus lagi di dunia ini yang harus kita jalanin, kita nikmatin, kita hadapi dengan ketawa, cinta, senyum. Jalani semuanya dengan ikhlas, berserah diri. Orang boleh ambisi asal jangan ambisius. Bunuh diri mungkin selesai untuk orang yang mati, yang ditinggalinnya bikin masalah banget. Apapun masalah yang kita hadapi, sikapi dengan bijak, dengan tenang. Pasti ada rasa penolakan, benci, sampai pasrah, sampai akhirnya oke, terima. Nah pada saat terima itu salah satu turning point kita untuk maju lagi. Dan ingat, cobaan itu bukan hanya selalu dalam bentuk kesusahan, tapi dalam bentuk kesenangan. Pasti ada habis kita dalam keadaan gelap, tiba-tiba kita ngeliat satu titik secercah cahaya. Justru dalam gelap kita bisa melihat terang. Pada saat terang kita bisa melihat, oh di sana gelap. Lalu habis gelap pasti ada terang. Kita hanya manusia. Di film Kembang Api ini, bagaimana setiap orang dengan gampangnya putus asa lalu mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, yang ternyata bukan masalah yang untuk menyelesaikan kalau bunuh diri itu. Jadi tonton Kembang Api 2 Maret di bioskop seluruh Indonesia.